Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Juliana dari kelas 5C Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu alat pengendalian material. Pengertian material menurut para ahli, misalnya menurut Kohn dan Donnell, pengendalian adalah pengukuran dan koreksi terhadap kinerja untuk memastikan pencapaian tujuan. Hubungan antara pengendalian, perencanaan, dan pelaksanaan. Perencanaan menetapkan tujuan, pelaksanaan melibatkan tindakan untuk mencapai tujuan, dan pengendalian memastikan hasil sesuai rencana. Tujuan utamanya meningkatkan efisiensi, memastikan kualitas, dan meminimalkan risiko. Fungsi pengendalian dalam manajemen: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian. Peran pengendalian menjamin efisiensi operasional, mengukur kinerja, dan memperbaiki proses. Pengendalian keuangan: 1. Anggaran. 2. Analisis rasio keuangan. Yang kedua, pengendalian proses standar operasional prosedur, sistem informasi manajemen. Pengendalian non keuangan: survei kepuasan pelanggan, balance scorecard. Proses pengendalian material. Proses pengendalian material melibatkan beberapa tahapan utama yang paling terkait terhadap. Pertama adalah penetapan standar kinerja, yaitu menentukan pengukuran kinerja aktual dengan mengumpulkan data terkait pelaksanaan kegiatan. Hasil pengukuran ini kemudian dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan untuk mendefinisikan adanya penyimpangan. Apabila ditemukan masalah atau deviasi, tindakan korektif diambil untuk mengatasi penyimpangan tersebut sehingga tujuan organisasi dapat mencapai dengan efektif. Contoh implementasi: menyusun laporan bulanan untuk membandingkan anggaran dan realisasi. Tantangannya ada dua. Yang pertama, internal dan eksternal. Nah, internal itu kurangnya pemahaman atau kesulitan dalam memahami metode pengendalian. Yang kedua, resistensi dari karyawan. Perubahan seringkali ditolak oleh karyawan. Yang kedua, eksternal. Perubahan regulasi menurut organisasi untuk selalu beradaptasi. Yang kedua, ketidakpastian pasar membuat perencanaan dan pengendalian lebih kompleks. Studi kasus alat pengendalian material di PT Lin Maritim Nusantara. Alat pengendalian material penting untuk mencapai tujuan organisasi. Studi ini menganalisis penerapan akuntansi pertanggungjawaban di PT X, dan PT X sendiri merupakan perusahaan maritim yang memerlukan pengendalian biaya yang kuat untuk menjaga probabilitas dan efisiensi operasional. Temuan: penerapan akuntansi pertanggungjawaban belum sepenuhnya diterapkan, tetapi pengendalian biaya cukup baik dengan realisasi biaya di bawah anggaran. Yang kedua, struktur organisasi. Wewenang dan tanggung jawab manajer jelas berkontribusi pada efektivitas pengendalian biaya. Yang ketiga, analisis anggaran biaya profesional efektif sebagai alat perencanaan dan pengendalian, tetapi perlu analisis lebih lanjut terhadap faktor penyusunan anggaran. Analisis dan rekomendasi. Meskipun ada tantangan, struktur organisasi yang jelas dan partisipasi manajer dalam penyusunan anggaran meningkatkan efektivitas pengendalian biaya. Rekomendasi: 1. Tingkatkan pelatihan akuntansi pertanggungjawaban. Kedua, evaluasi berkala terhadap sistem pengendalian untuk menyusun dengan kondisi pasar. Kesimpulan:
studi kasus alat pengendalian material di PTX, penerapan alat pengendalian material di PT Lin Maritim Nusantara dapat ditingkatkan untuk mencapai efisiensi biaya dan kinerja yang lebih baik. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.